Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 10 semester 2. Sebelum mulai Bapak jelaskan, demi mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi, marilah dimohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab ke-7 dengan judul Wawasan Nusantara. Pada pokok bahasan ini terdiri dari 4 tujuan pembelajaran dan ada 3 sub pokok bahasan, antara lain hakikat wawasan Nusantara, B. aspek-aspek dalam wawasan Nusantara, C. pentingnya wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Selamat menyimak. A. Hakikat wawasan Nusantara. Mungkin kamu sering mendengar kata-kata wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisah. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kedudukan wawasan Nusantara, perhatikan dokumen rencana pembangunan atau landasan operasional. Wawasan nasional, landasan konsepsional. Wawasan Nusantara, landasan visional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, landasan konstitusional. Pancasila, landasan ideal. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam membentuk segala kebijakan bagi penyelenggaraan negara. Tujuan dalam wawasan Nusantara mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alami maupun aspek sosial. Tujuan keluar wawasan Nusantara mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Nah, ini perhatikan ya, ini tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya, landasan hukum wawasan Nusantara. Landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahami. B. Aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra terdiri dari letak dan bentuk geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Letak dan bentuk geografis. Letak dan bentuk geografis memiliki pengaruh besar terhadap wawasan Nusantara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jalur strategis. Kondisi geografis inilah yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam menentukan konsep wawasan nasional. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia terdiri atas kekayaan flora, fauna, dan tambang. Kekayaan alam Indonesia meliputi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kekayaan alam Indonesia meliputi yang ada di atmosfer, permukaan bumi, dan di dalam bumi. Nah, ini perhatikan ya, ini merupakan kekayaan alam Indonesia. Nah, perhatikan lagi sekarang pengelolaan
sumber daya alam yang baik. Asas maksimal yaitu pengelolaan sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Asas lestari yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan. Asas berdaya saing. Hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan negara lain. Ya, mudah-mudahan ya kamu dapat memahaminya. Keadaan dan kemampuan penduduk. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran atau fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Perhatikan ya, ini tentang jumlah penduduk. Selanjutnya, komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu seperti umur, jenis kelamin, agama, dan suku. Nah, perhatikan lagi sekarang ya. Sekarang, distribusi penduduk. Distribusi atau persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah negara. Ya, mudah-mudahan kamu paham ya dengan ini ya, dengan penjelasan dari Bapak. Aspek Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Aspek ideologi. Dalam wawasan Nusantara, ideologi dijadikan sebagai wielding of principle atau prinsip-prinsip yang dijadikan dalam suatu bangsa. Dalam strategi pembinaan ideologi terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam seluruh bidang kenegaraan. 2. Ideologi sebagai pemersatu harus ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. 3. Ideologi harus dijadikan panglima. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Politik. Aspek politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Ekonomi. Kegiatan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional adalah kegiatan pembangunan yang merata melalui prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan. Sistem ekonomi ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sosial budaya. Sosial budaya merupakan kondisi dinamika budaya bangsa yang berisikan keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan apapun. Pertahanan dan keamanan. Prinsip ketahanan nasional yaitu Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertahanan keamanan melibatkan segenap kekuatan nasional, ya. Mudah-mudahan kamu paham dengan ini ya. C. Pentingnya wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan wawasan Nusantara di bidang politik ya antara lain ini ya, kamu perhatikan. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dan keadilan. Mengembangkan sikap pluralisme untuk mempersatukan keberagaman Indonesia. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah dan partai politik.
keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri, dan memperkuat hubungan diplomatik. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahami ini. Ekonomi. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya, mudah-mudahan kamu memahaminya. Prinsip penerapan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Perhatikan ya ini ya, penjelasan dari Bapak. Bidang sosial perekonomian di seluruh wilayah wawasan Nusantara diselenggarakan sebagai sosial bersama dengan asas kekeluargaan lahir dalam sistem ekonomi kerakyatan yang seutuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menghormati segala bentuk perkembangan ekonomi atau kebinekaan sebagai kekayaan di semua daerah tanpa meninggalkan yang maha esa yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Nah, perhatikan lagi nih, kekayaan di wilayah Nusantara, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya maupun efektif menjaga keberagaman budaya dan milik bahasa dan status sosial untuk memenuhi mengembangkan keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat merata. Oke ya. Melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia serta menjadikan budaya tersebut sebagai daya tarik wisata yang mampu memberikan pendapatan daerah atau nasional. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Pertahanan keamanan. Pentingnya wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan sebagai proses menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan, ya. Perhatikan ini, meningkatkan kedisiplinan diri, memelihara lingkungan sekitar, dan melaporkan berbagai hal yang mengganggu keamanan kepada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam diri anggota masyarakat, baik yang di dalam satu daerah maupun yang berbeda daerah. Membangun sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia. Pendidikan kita hari ini, setiap orang itu jenius. Namun,